Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Apa kabar? Baik, kita akan dengar-dengaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami. Sehingga Tuhan memberikan hari yang baru buat kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang setia dan selalu memberikan kesempatan-kesempatan yang baik buat kehidupan kami. Terlebih di hari yang baru ini. Untuk itu Tuhan, ajar-ajari kami. Berikan kami hikmat marifat. Agar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami katakan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Masuklah dalam hati kami. Agar firman-Mu itu dapat kami mengerti dan menjadi berkat buat kehidupan kami. Kami juga berdoa buat rekan-rekan yang mengalami kelemahan fisik atau sakit penyakit. Tuhanlah yang mengangkat sakit penyakit mereka, memberikan mereka kesabaran. Jika ada dari kami ya Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi karena masa krisis ini ya Bapak, Tuhan yang memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki buat mereka. Jika ada yang masa mengalami kebencian dalam hati, ketawaran hati, lebih mencintai materi daripada Engkau sendiri Tuhan. Bila Tuhan yang memberikan kasih yang daripada Tuhan, agar kami juga boleh dapat merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nasi sudah menjadi bubur. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 15 ayat 27 sampai 30. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendengar orang berkata, nasi sudah menjadi bubur. Kalimat ini merupakan peribahasa untuk suatu perkataan atau suatu perbuatan atau suatu pekerjaan yang sudah terlanjur terjadi dan tidak dapat diulangi atau diperbaiki lagi. Apakah memang demikian? Di dalam kasus-kasus tertentu, peribahasa itu memang benar adanya. Misalkan seorang ayah yang sangat menyesal karena menyiksa anaknya hingga akhirnya anak itu meninggal dunia. Tentu saja dia tidak pernah bisa menghidupkan anaknya kembali. Tetapi di banyak kasus peribahasa ini hanya menjadi sarana pembenaran diri dari orang yang tidak mau berusaha lebih keras lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kisah berikut ini adalah satu contoh. Seorang pemuda berkata, saya lihat anak Bapak mempunyai bakat musik. Coba Bapak beri dorongan supaya nanti dia bisa masuk sekolah musik. Jangan seperti saya, Pak. Maksudnya, tanya saya keheranan. Saya menyesal mengapa saya mengambil jurusan informatika,
Padahal saya lebih cocok mengambil jurusan musik. Waktu itu saya hanya mengikuti saran teman-teman dan juga atas dorongan orang tua untuk masuk ke informatika. Jelas anak tersebut. Mengapa kamu tidak pindah jurusan saja? Tanya saya. Sudah terlanjur, Pak. Nasi sudah menjadi bubur, jawabnya. Jawaban itu membuat saya terdiam dan merasa terusik. Tetapi menjelang tidur malam tiba-tiba muncul di pikiran saya. Dalam hal nasi menjadi bubur pada peristiwa tadi, kan dia dalam hal kuliah. Dan hal kuliah itu memakan waktu beberapa tahun. Apa tidak sempat dia berpikir dalam kurun waktu itu? Lagi pula apakah nasi yang sudah menjadi bubur itu sudah selalu jelek? Bukankah bubur itu bisa dijadikan bubur ayam dengan rasa spesial? Kalau saja dia mau belajar dengan tekun, lalu menggabungkan ilmu informatika yang dia katakan dia tekuni itu, yang dia dapat dengan hobi dan dipadukan dengan hobinya, maka dia akan menjadi orang yang lebih qualified di bidang yang dia geluti. Dengan demikian banyak orang yang akan mencari dan membutuhkannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi dimanapun Anda berada. Di Alkitab kita juga membaca kisah sejenis nasi sudah menjadi bubur, yaitu saat Saul melanggar perintah Tuhan dalam peristiwa penumpasan orang Amalek. Alasannya karena sejak saat itu Tuhan menolak Saul sebagai raja. Tapi mungkin kelanjutan ceritanya akan menjadi lain seandainya pertobatan Saul itu sungguh-sungguh dan dia terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalaupun dilepas jabatan rajanya, mungkin dia masih bisa menjadi orang penting di pemerintahan Raja Daud. Sayang, kisahnya tidak demikian. Bubur itu bagi Saul benar-benar menjadi bubur yang tidak berguna sampai akhirnya hayatnya yang mengerikan, dia mati di tangan musuhnya orang Palestina. Peristiwa di atas mengingatkan kita supaya kita tidak lekas putus asa. Ketika sesuatu sudah terlanjur terjadi, kalau mungkin kita perbaiki, dan itu bisa kita perbaiki. Atau kalau tidak mungkin lagi bisa diperbaiki, kita tambahkan sesuatu yang bisa membuatnya berguna. Semangat dan kreativitas diperlukan di sini. Jadikan sesuatu yang dianggap tidak berguna bagi orang lain menjadi sesuatu yang berbeda, yang akhirnya dicari dan dibutuhkan orang. Jika engkau sudah melakukan suatu kesalahan, dan orang-orang berkata nasi sudah menjadi bubur, tetapi bagi Tuhan tidak. Barang siapa yang umatnya tidak mengenal putus asa, dan terus bekerja, dan berbuat baik, dan bekerja keras, maka bubur yang sudah terjadi itu akan bisa berguna bahkan orang lain. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan pernah mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Yaitu sudah terlanjur, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. No. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah itu tidak. Jika Allah di pihak kita, tidak ada kata nasi sudah menjadi bubur. Semua itu dikemas, Allah akan menjadi kebaikan bagi kita. Bagi orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, berikan kemampuan supaya aku bisa menjadikan sesuatu yang disingkirkan menjadi dibutuhkan. Yang tidak berguna menjadi berguna kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kebiasaan berkata, nasi sudah menjadi bubur adalah buruk karena akan membawa pada kemalasan berusaha. Selamat pagi, selamat berkarya. Nasi sudah menjadi bubur, tetapi bubur bisa kita upayakan menjadi bubur ayam yang enak, yang dinikmati oleh semua orang. Amin.